Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Boji. Saya dari kelompok 11 yang akan menyampaikan materi tentang manajemen sumber daya manusia global. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Randy dan Dede Muhammad Husna. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yoki Oktorian Sukardi, Eskom MAB. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya manusia dari berbagai negara atau mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Pemahaman perbedaan budaya dan pendekatan dalam memilih sumber daya manusia merupakan kunci dalam manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya manusia dari berbagai negara untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Perusahaan multinasional memiliki 3 kategori karyawan. Yang pertama, negara tuan rumah, yang kedua, negara asal, dan yang ketiga, negara yang mempengaruhi aktivitas sumber daya manusia dan negeri operasional. Tujuan manajemen sumber daya manusia internasional adalah mendapatkan tenaga ahli asing, transfer pengetahuan, dan meningkatkan kontribusi sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. Bisnis lokal dapat berhadapan dengan pengaruh global, sementara bisnis internasional melibatkan perdagangan dan investasi internasional. Perubahan lingkungan mengharuskan peranan kompetisi sumber daya manusia diposisikan ulang menjadi peran strategis. Manajemen sumber daya manusia internasional lebih luas dan melibatkan berbagai faktor seperti pajak, gaji dalam mata uang asing, dan kehidupan pribadi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dede Muhammad Husna. Pendekatan etnosentris dalam manajemen sumber daya manusia internasional dilakukan dengan menempatkan manajemen kunci dari negara asal perusahaan. Pendekatan polisentris dalam manajemen sumber daya manusia internasional dilakukan dengan mengisi cabang perusahaan di luar negeri dengan pekerja dari negara tuan rumah untuk mengurangi kesalahpahaman budaya dan biaya penempatan. Regiosentrik memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar untuk staffing lebih murah dan berkualitas tinggi. Geosentrik, keyakinan bahwa seluruh staf harus didapat berdasarkan basis global dengan asumsi the best person for the job. Memahami perbedaan budaya melalui 4 dimensi: Hofstede, individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan kualitas hidup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Randy. 5 bahasa diam, yaitu bahasa waktu, ruang, barang, persahabatan, dan persetujuan dalam konteks bisnis global. Paradigma baru sumber daya manusia dalam perusahaan global, yaitu mengatasi isu terkait karyawan dan isu bisnis yang terkait dengan karyawan. Memahami perbedaan politik, hukum, dan perdagangan dalam konteks bisnis global.
Perbedaan manajemen sumber daya manusia lokal dengan manajemen sumber daya manusia global, yaitu lebih banyak fungsi dan keterlibatan dalam kehidupan pekerja dengan tingkat resiko yang lebih tinggi. Perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dan manajemen sumber daya manusia lokal yaitu lebih banyak aktivitas sumber daya manusia, perspektif dengan lebih luas, keterlibatan dalam kehidupan pribadi karyawan, perubahan penekanan, risiko eksposur, dan pengaruh eksternal. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya Ahmad Fauji Abdul Basit beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.